Assalamualaikum Bu Neni. Ya, Bu Neni, alhamdulillah ya bisa bertemu Bu Neni dan terima kasih atas kesediaan Bu Neni untuk saya datangi kelasnya besok Bu. Gitu. Nah, untuk besok ya Bu ya rencana Bu Neni akan memberikan materi apa dan tujuan pembelajaran untuk besok apa nih Bu? Nah, untuk materi besok itu saya akan menyampaikan mengenai teks laporan hasil observasi. Ada tujuannya, yaitu yang pertama menulis informasi ke dalam bentuk laporan hasil observasi dalam bentuk secara etis dan logis. Kemudian yang kedua itu mengubah laporan hasil observasi ke dalam format kreatif yang dapat dipublikasikan ke media cetak maupun elektronik. Oh, baik ya. Jadi dua ya Bu ya. Oke, untuk area pengembangannya Bu, untuk besok apa nih Bu? Ada 3. Yang pertama itu adalah disiplin positif, yang kedua pembelajaran sosial emosional, yang ketiga itu pembelajaran berdiferensiasi. Oke, 3 ya Bu ya, disiplin positif, pembelajaran sosial emosional, dan pembelajaran berdiferensiasi. Untuk masing-masing area, strategi apa yang akan Bu Neni lakukan untuk besok Bu? Nah, untuk disiplin positif itu akan melakukan mengingatkan murid untuk tentang kesepakatan belajar yang sebelumnya memang sudah disepakati. Kemudian untuk pembelajaran sosial emosional, di situ yang pertama kita berdoa, kemudian menyapa, menanyakan kabar, ya. Kemudian kita juga menanyakan materi yang sebelumnya yang pekan lalu sudah dipelajari, kemudian menyampaikan tujuan pembelajaran yang dikaitkan dengan materi yang memang sudah dipelajari. Setelah itu ada pun berkelompok dan yang terakhir ada refleksi. Wah, komplit ya Bu ya. Gitu, baik. Untuk satu lagi punya berdiferensiasi untuk area ada di situ ada kontennya itu adalah murid itu masing-masing menentukan objek di situ kontennya. Kemudian untuk prosesnya ada pembelajaran mandiri dan pembelajaran kelompok. Yang ketiga itu ada diferensiasi produk, di mana nanti setelah pembelajaran dihasilkan produknya itu berupa infografis dan video. Wah kayaknya menarik ya Bu Neni ya buat besok ya. Nggak sabar gitu ya saya untuk masuk ke kelas Bu Neni. Besok kita masuk jam berapa Bu? Setelah upacara itu jam 8. Oh 8 ya, baik. Kita bertemu besok ya Bu Neni. Semoga semuanya lancar dan apa yang menjadi tujuan kita bisa tercapai. Amin. Baik, terima kasih Bu Neni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini sebelum kita melaksanakan pembelajaran, supaya kita merasa nyaman di kelasnya, coba dilihat di bawah kursi, di bawah meja, apakah ada sampah? Kalau ada, boleh dibuang dulu. Ada tidak?
Perhatikan dengan cermat ya. Ya, untuk mengobservasi. Nah, nanti isi dulu. Di situ ada kelas, kemudian jurusan, kelompoknya nanti sebutkan kelompok apa tadi sudah disesuaikan bahwa kalian kelompoknya seputar berhubungan dengan kebudayaan Indonesia. Yang kebudayaan boleh apa saja ya, boleh misalnya suku dari Indonesia ya, suku daerah di mana boleh. Atau tarian-tarian silakan boleh. Ya, kemudian namanya sebutkan. Perkenalkan teman-teman, saya Aunisha dari perwakilan suku Baduy yang akan mempresentasikan hasil lidah mertua. Apa sih itu lidah mertua? Lidah mertua atau snake plant atau nama latinnya Sansevieria trifascia. Bagaimana? Dari kelompok mana? Kelompok suku Sunda ya. Silakan teh berikan tanggapan untuk kelompok suku Baduy. Ya, itu saja. Ya, terima kasih ya teh. Kita berikan tepuk tangan lagi. Perkenalkan, nama saya Nadia Sujaritas dari kelas 10 TKJ 2. Di sini saya merupakan perwakilan dari kelompok suku Dayak. Di sini saya akan menanyakan hasil pengamatan dari kelompok kami. Selamat menyaksikan. Kesimpulan apa yang kita bisa ambil dari pembelajaran hari ini? Kesimpulannya apa kira-kira? Apa kesimpulannya? Jadi, sebelum menulis, kita harus mengetahui apa itu pengertian dari teks strukturnya dan kaidah kebahasaannya agar tidak keliru dan supaya tersusun secara rinci dan benar. Iya, betul ya. Jadi ketika kita akan menulis sesuatu, kita harus tahu dulu nih cara-caranya seperti apa. Menentukan dulu objek, kemudian kita membuat ke dalam kerangka, kemudian mengembangkan kerangka tersebut menjadi sebuah tulisan, ya, tulisan yang utuh. Baik, sebelum kita menutup pembelajaran hari ini, di sini ada referensi pembelajaran. Kalian boleh scan, baru di sini nanti kalian diarahkan ke beberapa pertanyaan seputar kegiatan pembelajaran hari ini. Coba boleh di scan. Silakan scan. Klik oh dari sana ya? Enggak, belum teh. Oh mau diklikin sama? Oh, iya kan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Deni, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat ya, alhamdulillah. Di kesempatan ini, perkenalkan ini ada Bu Dewi. Beliau adalah pengajar praktek di pendidikan cara menggerak di Silas. Selama ini yang sudah mendampingi saya kurang lebih sekitar 6 bulan ya, Pia? Iya, tadi. Ya, 5 bulan ya. Iya, 5 bulan. Ya, itu kan kerasa ya, alhamdulillah. Dan ini adalah sesi pendampingan individu yang keenam. Dan saya ucapkan terima kasih ya Bu Deni ya, sudah mau minta bantuan. Dan saya masuk kelasnya kemarin. Dan banyak sekali hal yang bisa saya ambil. Pada kemarin saya melakukan kegiatan observasi di kelas Bu Deni. Dan tujuan kegiatan hari ini adalah kita melakukan pembicaraan, diskusi berkaitan dengan kegiatan observasi yang sudah saya lakukan kemarin kelasnya Bu Deni. Mungkin saya masuk di kelas 10 TJKP 2 ya, alhamdulillah sudah dilaksanakan. Yang sebelumnya kita juga sudah ngobrol tentang bagaimana tujuan yang akan dicapai, kemudian strateginya seperti apa, area pengembangan yang akan dilakukan oleh ini bagaimana, ya kemudian strateginya, dan ada mungkin beberapa catatan yang saya sampaikan ke ini. Nah yang ingin saya sampaikan di sini, ini nanti kita ngobrolnya sesuai dengan yang mau disampaikan ya. Jadi silakan untuk menyampaikan dan apa yang ditanyakan di sini sesuatu yang sudah tahu. Baik, pertama adalah bagaimana perasaan Bu Neni ketika kemarin melakukan kegiatan observasi, khususnya ya observasi kemarin ya, dan kegiatan pembelajaran ini. Alhamdulillah kemarin ketika pembelajaran merasa sangat senang gitu ya. Karena kita sebagai pendidik itu bisa menginformasikan apa yang kita miliki kepada peserta didik dan mereka merasa senang, itu udah alhamdulillah senang sekali ya. Kalau kembali ya, Iya. letaknya gitu ya, berarti ya gitu. Sebagai seorang guru ada kebahagiaan tersendiri. Nah kemudian untuk kegiatan pembelajarannya sudah dilakukan, dan kalau Bu Neni sendiri melihat sejauh mana ketercapaian tujuan pembelajaran yang sudah dilakukan oleh Bu Neni? Alhamdulillah sesuai dengan rencana tujuan pembelajarannya memang sudah tercapai menurut saya, karena tujuannya kan itu menulis sesuai dengan struktur dan kaidah. Kemudian tujuannya juga mengalihkan teks menjadi sesuatu yang lebih kreatif yang bisa ditayangkan di media sosial. Itu mereka sudah dapat, hasilnya sudah ada, dan menurut saya berarti itu tujuan pembelajarannya sudah tercapai. Nah kemudian untuk kegiatan kemarin selama itu ada kendala nggak? Kan kemarin Bu Neni sudah merencanakan ada beberapa area pengembangan ya yang akan dilakukan, ada disiplin-disiplinnya, kemudian bagian internasional dan berdiferensiasinya. Jadi dalam pelaksanaannya ada kendala nggak? Untuk kendala kebetulan memang ada ya beberapa, ketika misalnya pembagian kelompok itu ada beberapa siswa yang terkadang belum ada kemauan untuk lebih aktif gitu berbicara pada di situ. Jadi kadang-kadang harus dipacu lagi oleh siswanya, oleh saya sebagai pendidik juga untuk senantiasa mendampingi gitu ya. Ayo kita aktif dalam ini nih, ada tugas kita bersama-sama sehingga nanti hasilnya juga maksimal. Mungkin di situ diaktifkan Sesuai sesuatu. Kemudian hal positif apa atau kebaikan-kebaikan apa, nilai apa yang Ibu rasa sudah Ibu laksanakan dalam kegiatan pembelajaran? Yang positif mungkin anak ya,
mengikuti kesepakatan yang memang sudah dibuat sebelumnya, dari kesepakatan kelas. Dalam arti misalnya anak ketika ada tugas mengerjakan dengan maksimal, kemudian sesuai dengan waktu yang ditentukan, gitu ya. Berarti ada kedisiplinan yang mereka terapkan di situ. Jadi untuk kegiatan pembelajaran sosial emosional kemudian diferensiasinya nggak ada masalah, nggak ada kendala. Alhamdulillah untuk itu sudah berjalan ya, seperti misalnya untuk diferensiasi ke konten gitu ya, pematerinya anak bisa menentukan apa yang mereka sukai. Dalam arti misalnya kan kita membuat sebuah teks orasi pengamatan, anak itu bisa memilih menentukan ya mana ini yang mau mereka amati, apakah misalnya berbentuk benda. Di sini kan yang diamati kemarin sekitar objek itu yang ada di sekolah, boleh mengamati misalnya tanaman, kemudian boleh juga benda. Mereka menyesuaikan dengan apa yang mereka minati, yang mereka senangi. Alhamdulillah berjalan sesuai dengan rencana ya. Baik. Nah kemudian kalau melihat kondisi anak-anak di kelas sendiri, kan kemarin ketika mendapatkan pembelajaran dengan metode dengan strategi yang ibu berikan itu bagaimana keadaannya? Mereka sangat senang gitu ya, karena mereka biasanya yang di kelas itu diajak keluar belajar di luar gitu ya, mereka merasa seperti yang fresh gitu ya, ada suasana baru gitu, jadi terlihat antusias. Kalau misalkan diukur pakai skala nih, ya, kondisi pembelajaran kemarin nih, ibu melihatnya atau ibu menilai sendiri ya, menyaksikan sendiri, kira-kira ada dari skala 1 sampai 10 ya, ibu kira-kira dari skala berapa kondisi kemarin? Melihat dari kemarin pembelajaran mungkin ya karena alhamdulillah tercapai gitu ya, tetapi ada beberapa kendala seperti tadi, ada yang tak aktif atau misalnya ketika presentasi harus ada yang ditentukan dulu ini siapa, kadang-kadang ada yang nggak mau. Nah itu mungkin saya menilai itu ada kekurangannya, jadi saya kalau berikan skala mungkin 1 sampai 10 kita masuknya di 8 gitu ya untuk pembelajaran kemarin. Menurut saya ya. Menurut saya. Iya, gitu. Nah, untuk skala 8, kemudian harapan ibu kondisi yang betul-betul ibu inginkan itu ada di skala berapa? Tentu semua guru sepertinya ingin sesuatu yang perfect gitu ya, di angka 10 gitu pinginnya gitu. Angka 10 tentu inginnya di situ maksimal ya. Jadi ibu sebagai pendidik yang benar yang terbaik ini memberikan yang terbaik dengan nanti ada tentu treatment yang diberikan kepada peserta didik. Oke, baik siap. Nah, untuk mencapai tadi kondisi yang diinginkan ya dari 8 sampai ke 10 nih ya Bu ya, itu kira-kira apa yang akan ibu lakukan? Rencananya ibu mau melakukan hal apa? Nah, karena ini berhubungan kemarin itu dengan ini ya, keaktifan siswa, mungkin saya akan memberikan seperti lebih banyak kepada game atau ice breaking yang membuat anak tuh merasa nyaman ketika berbicara, percaya diri bahwa ini saya itu akan didengarkan orang-orang lain gitu. Ketika saya berbicara, teman-teman saya mendengarkan. Kalau dengan ice breaking mungkin lebih santai, lebih relax gitu. Lebih mau untuk keluar lagi berbicara lebih pede lagi. Jadi dengan ini ya, baik. Mungkin ada hal lain lagi Bu yang bisa diupayakan untuk menaikkan skalanya dari 8 ke 10 dalam hal ini selain dari SPI. Mungkin nanti saya mencari lagi metode pembelajaran yang dirasa pas untuk meningkatkan lagi dari kekurangan yang ada dalam pembelajaran. Saya mencari metode dan model lain yang pembelajaran lain memang sesuai dengan anak peserta didik. Jadi adanya SPI, kemudian game, kemudian ada dengan sendiri lain ya, yang lebih variatif ya, ini buat anak muda sini ya. Oke baik. Nah rencananya kapan nih ibu akan mengeksekusi gitu kan tadi rencana-rencana yang sudah ibu buat tadi yang ibu akan praktiskan kapan ibu akan melaksanakan? Nah ya tentu secepat mungkin ya, ketika misalnya saya pembelajaran di pekan depan, insya Allah saya akan terapkan. Sebelum pekan depan kan saya belajar dulu nih, cari lagi metode yang tepat, SBG yang tepat, game yang tepat, sehingga pas pembelajaran di pekan depan saya sudah siap lagi untuk ketemu anak-anak. Oke.
Dan satu lagi mungkin pertanyaan ya, sejauh mana komitmen dari ini untuk bisa menaikkan skala tadi ya, dalam artian melakukan perbaikan ya dalam pembelajaran sehingga hasilnya bisa sesuai dengan yang diharapkan. Komitmen ya. Untuk itu tentu saya akan memberikan yang terbaik ya untuk anak-anak, mencari lagi yang sesuatu yang baru kepada anak-anak agar nanti hasilnya juga maksimal. Informasi yang saya dapatkan sampai ke anak-anak juga jadi lebih baik lagi dari yang saya berikan. Sampai itu saya lakukan anak. Baik. Mungkin dari saya sekian ya. Terima kasih untuk kegiatan kemarin, beberapa waktu kita bersama-sama. Kemudian kegiatan hari ini juga alhamdulillah sudah dilaksanakan perbincangannya. Mungkin dari Ibu Betty sebagai pengelek untuk menyampaikan masukan dari saya. Iya, tadi saya mendengarkan dari Bu Dendi ya. Saya berbayangnya kalau sekolah kayak Bu Neni kayaknya menyenangkan ya. Ya, jadi memang dibutuhkan tadi juga saya pernah lihat ya sekarang Vera lihat Bu Neni gitu ya. Kayaknya memang observasi kelas itu dibutuhkan banget ya, karena memang ada sharing, jadi bukan cuma administrasi aja gitu ya, tetapi memang yang penting adalah buat murid tadi statementnya mengusulkan Bu Neni, saya jadi terinspirasi ya. Jadi kita memang apapun yang kita lakukan itu memang 100% untuk murid ya. Mudah-mudahan keren ya kalau masa observasinya mah keren ya, sudah sesuai sintak yang luar biasa lah. Terus ini juga luar biasa. Terus semangat. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Betty untuk presentasi Anda. Ya, dan Bu Betty juga terima kasih. Mudah-mudahan kita bisa berkolaborasi lagi ya untuk memberikan. Terima kasih, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.